Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita akan menyaris berita soal, apalagi kalau bukan ijazah palsu ya, kasus ijazah palsu Jokowi ini, yang perkembangannya seperti apa ya ketika Roy Suryo, Tifa dan Rismon dan beberapa lainnya ditetapkan sebagai tersangka ini, kemudian muncul upaya untuk perdamaian. Ini yang menarik ya, kita soroti. Upaya ini dilontarkan begitu ya oleh Jimli Asidiki sebagai ketua reformasi Polri, dan kemudian disambut juga begitu ya oleh Joman Jokowi Mania. Ada Andi Aswan yang mengatakan bahwa Jokowi terbuka untuk berdamai atau mediasi selama Roy Suryo CS ini datang meminta maaf begitu katanya, tapi sudah tegas-tegas pastinya ditolak ya. Dan yang lebih menarik lagi juga kabarnya Roy Suryo CS ini dicekal begitu ya, akan dicekal begitu ya. Ini menarik karena kan mereka sebenarnya yang suka kabur ke luar negeri ini Jokowinya nih sekarang belum. Tapi ini menarik karena katanya kabarnya desas-desusnya ini Roy Suryo sempat dan Tifa ini sempat mau ke Singapura, mau ngecek ini silaturahmi ke MDS. MDS ke tempatnya Gibran. Jadi ini semakin menarik saja, apalagi sudah semakin terlihat trennya ya, ketika seharusnya yang mau dipenjara dong yang mengajukan damai begitu ya, yaitu Roy Suryo CS ini statusnya tersangka. Tapi mengapa usulan damai kok justru datang dari kubu Jokowi? Karena Jimli Asidiki bisa dikatakan kubu Jokowi lah ya sekarang, apalagi Jokowi Mania, udah jelas kubu Jokowi. Nah, ini menunjukkan petanya seperti apa? Apakah sudah ada yang udah mulai nggak pede begitu atau seperti apa? Kita bahas dengan Bang Marwan Batubara. Assalamualaikum Bang Marwan. Waalaikumsalam Mbak Rahma. Ada juga Pak Narko ini. Assalamualaikum Pak Narko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Om Lim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini perkembangannya Pak ya, seperti apa, meskipun berlarut-larut tapi akhirnya akankah Jokowi menyerah ini kalau kita lihat sudah mengajukan upaya damai segala macam begitu ya, meskipun Roy Suryo CS tetap tegas. Ya, makasih Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalli ala Sayyidina Muhammad. Kalau bicara menyerah atau tidak, itu memang kalau yang kita tahu dari teman-teman RRT dan 5 teman lain yang dijadikan tersangka itu, saya kira mereka tidak akan pernah mau kompromi. Nah, maksudnya dari kubu Jokowinya nih? Kalau Jokowi, saya kira dia akan melakukan berbagai cara. Duitnya masih banyak ya Bang Marwan. Jadi caranya itu bisa melalui pendekatan kekuasaan, bisa juga dengan memecah belah teman-teman seperjuangan, bisa menggunakan pakar-pakar seperti Jimli atau apa saja. Termasuk mungkin juga akan menggunakan kekuasaan yang sekarang ada di tangan Prabowo. Jadi pasti akan berupaya untuk supaya ini tidak pernah terbukti, terbongkar kepalsuan ijazah itu. Jadi saya berangkat dari keyakinan bahwa memang pada dasarnya ijazah itu palsu. Dan teman-teman sudah menyatakan, Roy Suryo sudah mengulang-ulang 99,99. Ini kan sangat tinggi. Dan untuk membuktikan sebaliknya kalau memang ini asli sangat gampang. Bagaimana itu? Pak Jokowi datang, tunjukkan ke pengadilan atau kepada Asrul Sani tadi itu cepat ya. Nah, tapi karena memang pada dasarnya ini palsu, maka yang dilakukan itu tadi saya sebutkan, ada yang pendekatan kekuasaan, ada mungkin yang diancam-ancam, ada yang juga pakai duit, ada yang pakai media. Mungkin ini ya, kemungkinan besar seperti itu. Nah, semakin ke sini kelihatannya ini sudah semakin sulit untuk dibendung. Fakta bahwa ini adalah sesuatu yang memang diduga sangat-sangat kuat palsu. Ya. Kalau memang nantang untuk di pengadilan, yang dulu Jokowi bilang, nanti akan saya tunjukkan di pengadilan. Tapi pada sisi lain, pengadilan itu tidak akan pernah dibuat terjadi. Misalnya, Barreskrim melakukan penyelidikan. Dan sebetulnya itu bukan proses peradilan. Tapi tanggal 22 Mei, Barreskrim itu, Ditpidumnya menyatakan bahwa mereka berkesimpulan ijazah Jokowi itu asli.
Atas dasar apa mereka punya wewenang menyatakan ini asli atau palsu? Tidak ada wewenang Polri untuk menyatakan. Bukan pengadilan. Ya? Bukan pengadilan. Sebelumnya misalnya tanggal 16 April dari UGM menyatakan bahwa ini asli. Lalu dilanjutkan bulan berikutnya oleh yang namanya rektor. Ya, itu juga sama, menyatakan ini asli. Nah, 3 ini sebetulnya adalah lembaga yang di bawah kendali Jokowi. Untuk apa? Untuk membela bahwa Jokowi ini harus diamankan, bahwa memang sangat kuat ini palsu. Bagaimana menutupinya? Makanya saya sebutkan tadi, melalui pendekatan kekuasaan, dan terakhir ini coba untuk menyebut-nyebut ada mediasi. Mediasi apa? Kalau mediasi itu artinya bahwa tunjukin atau ada proses nanti akhirnya Jokowi itu menunjukkan ijazahnya, saya kira itu patut kita terima. Enggak, ya. disuruh minta maaf. Nah, kalau minta maaf saya kira tidak relevan, karena dan teman-teman itu sebetulnya juga bukan langsung menolak tidak mau mediasi ya, tapi datang dengan berbagai usul yang ujungnya bukan untuk nanti tidak dilanjutkan ini proses peradilan atau proses hukum untuk menunjukkan ini asli. Bukan itu tujuan teman-teman itu. Bahwa misalnya teman-teman itu antara lain Bang Refli atau RRT sendiri siap mediasi, tapi dalam rangka untuk melanjutkan proses hukum, bukan justru untuk menghentikan seperti yang mereka berharap, terutama Jokowi dan kubunya, termasuk yang namanya Profesor Jimli. Untuk apa? Supaya nanti ini case-nya close, ditutup, tidak dilanjutkan, sehingga kewajiban untuk adanya pembuktian di pengadilan itu tidak terjadi. Ya itulah terlihat anehnya ya, Bang. Ya. Harusnya yang menyandang status tersangka lah yang ingin agar segera ditutup itu kasusnya ya. Betul. Harusnya Roy Suryo yang ingin itu karena didamai. mereka karena tadi bukan kasus ijazahnya yang dikejar, tapi bahwa mereka disebut melanggar berbagai undang-undang, termasuk undang-undang ITE soal ujaran kebencian, menyebar fitnah dan sebagainya. Bagaimana dibilang memfitnah kalau barang yang menjadi objek utama ini tidak pernah dibuktikan di pengadilan bahwa ini memang benar-benar asli? Itulah yang teman-teman itu tuntut. Kalau mau dianggap kami fitnah, buktikan dulu mana ijazah Anda. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Ya, ini kan sebelumnya sudah ada juga proses pengadilan seperti itu dan mulus ya. Tapi waktu itu beda situasinya. Jokowi masih presiden gitu dalam kasus Bambang Tri ini ya. Ya. Diombang-ambing, dibelak-belokkan, Gus Dur dan Bambang Tri masuk penjara begitu ya. Tapi sekarang beda. Belum saja pengadilan itu di KIP itu sudah ditelanjangin lah. Gila, UGM sudah ditelanjangin, nggak ada arsipnya, nggak ada data. KPU ditelanjangin. Ini kira-kira ke depan kalau sampai terjadi pengadilan ini justru jadi bumerang buat Jokowi sendiri meskipun Jokowi yang melaporkan Roy Suryo. Saya kira memang yang mau ditempuh adalah cara yang dulu diambil waktu di Solo 2022 sampai 2023. Bambang Tri dan Gus Dur itu menyatakan ini palsu. Lalu proses peradilannya sendiri sengaja dihentikan dengan menyatakan bahwa pengadilan itu tidak punya wewenang untuk memproses, sehingga proses pembuktian di pengadilan tidak terjadi. Maka ini ditutup, tapi di sisi lain mereka dituduh membuat onar, ya, keributan dan sebagainya. Justru itulah yang diproses oleh pengadilan, sehingga mereka ditahan. Yang hukumannya 6 tahun tapi memang sudah bebas sekarang. Nah, ini coba dilakukan seperti itu. Misalnya kalau kita mau bandingkan ya, Egy dan teman-teman, Prof. Egy maksudnya, 24 Desember datang ke Barreskrim dari TPUA. Ini menyatakan bahwa ini diduga kuat palsu, ya. Tapi di sisi lain itu kan Desember. Bulan April Jokowi datang ke Polda menyatakan ini tadi fitnah, ujaran kebencian dan sebagainya, sehingga teman-teman ini akhirnya ujungnya tadi jadi tersangka. Nah, coba dibuat jalur seperti yang dulu itu, yang di Solo itu dengan cara Barreskrim. Barreskrim bilang ini asli,
Sehingga coba ini ditutup nih urusan pengadilan atau proses Ijazah peradilan pembuktian. Nah, lalu ingin dilanjutkan dengan ini adalah fitnah. Itulah yang coba diproses sampai nanti ujungnya yang 5 ini atau 8 ini bisa nanti diproses, dan itu melalui pendekatan kekuasaan. Nah, yang jadi masalah sekarang, apakah Prabowo membiarkan ini? Yang kedua, apakah Kapolri membiarkan ini? Yang ketiga, apakah yang namanya peradilan nanti MA ini akan membiarkan ini agenda Jokowi seperti yang di Solo itu? Nah, karena itulah rakyat harus terus bersuara. Kita harus bersuara. Ini yang kita tuntut adalah silakanlah teman-teman kita ini nanti akan diproses di pengadilan, mau dihukum lewat tadi tuduhan itu. Silakan saja, tapi tolong buktikan dulu ijazah Anda ini memang asli. Nah, sepanjang ini belum pernah dilakukan, maka kita akan terus bersuara menolak. Seperti misalnya tanggal 13 November yang lalu, kita rame-rame datang, Pak Narko, Pak Mursalin juga hadir ke sana. Untuk apa? Untuk menyatakan sikap. Untuk mendukung teman-teman ini yang 8 orang ini. Memang baru 3 yang dipanggil, yang menjadi tersangka. Sepanjang bahwa yang namanya proses peradilan menunjukkan bahwa ini asli atau tidak, atau yang nanti akan menyimpulkan oleh hakim-hakim itu ini adalah asli, silakanlah lanjutkan dengan memproses teman-teman ini. Jadi ini mau dipotong kompas, mau lompat langsung tanpa mau ada proses pembuktian. Ya, nah sekarang karena memang teman-teman ini yakin bahwa ini benar-benar palsu, lalu dukungan publik semakin meluas karena publik akhirnya paham, apalagi teman-teman RRT itu kan menyebarkan buku dan ini dibedah di mana-mana. Jadi paham masalahnya. Kemudian yang menyatakan itu asli adalah lembaga yang di bawah kendali Jokowi. Siapa itu tadi ya? Misalnya UGM, Polri, ya. Ini yang semua orang udah tahu lah ya. Nah, semakin terpojok. Karena itulah coba ditawarkan mediasi. Yang jadi masalah ini yang namanya salah satu pentolan itu adalah Profesor Jimli. Profesor Jimli inilah yang dulu kita elu-elukan memproses putusan MK nomor 90. Dia sebagai ketua MK. Ya kan, maka ketua MK dihukum. Dipecat dari jabatan ketua. Tapi dia loloskan Gibran. Ini kan sebetulnya sikap yang hipokrit. Secara hukum katanya melanggar, tapi putusannya sendiri dia loloskan. Tapi di kasus ijazah palsu ini pun ternyata Profesor Jimli ini menunjukkan sikapnya lebih mengemaskan lagi nih Pak. Kita putar dulu ini statement Jimli Asidiki ya, mengatakan bahwa itu ijazah palsu hanya karena kebencian katanya. Roy Suryo ini Ijazah. saya rasa boleh. Itu saya kira salah satu ya, harus kita cari solusi terbaik. Karena begini ya, kalau saya lihat ya, ini kayaknya merembet-rembet dari ijazah Jokowi, kemudian ijazah Gibran. Nanti kemana lagi? Gak kelar-kelar. Ini kemarahan, kebencian itu akan menimbulkan kemarahan sebelah pihak satu lagi. Nah, maka di sini muncul kebencian, di sini muncul pemujaan. Sama-sama irrasional. Haters tidak rasional, dan lovers tidak rasional juga. Terus ini, gitu kan? Nah, pangkal tolaknya itu karena kebencian. Nah, merembet kebencian kepada putranya yang sudah jadi wakil presiden. Wakil presiden ini kan sampai 2029. Maka jangan-jangan isu ini akan terus sampai 2029. Misal dipidanakan, apa akan berhenti? Dari situ kita tahu nih Pak ya, bagaimana netralitasnya ya Pak ya. Iya, kita justru kalau menurut saya sih ini calo politik aja. Dia sebagai calo atau penyambung lidah Jokowi. Pakai nama orang yang memang punya gelar profesor. Tapi bukan berarti kalau bicara dia profesor, kemudian secara moral dia bermasalah, kita percaya itu. Tidaklah. Siapapun itu kalau memang secara moral dia bermasalah, menutup-nutupi kejahatan, maka kita juga pantas menggugat dia. Kalau perlu nanti kita gugat juga dia ke pengadilan. Seperti teman-teman FPP TNI. Minggu lalu itu kan datang ke Bareskrim.
Ya Pak, ya nanti Pak Narko bisa jelaskan. Itu melanjutkan masalah Jokowi dan Gibran, terutama masalah Gibran ya. Ini coba nih mungkin langsung disambung oleh Pak Narko nih. Silakan nih Pak Narko. Terima kasih Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya mendiskusikan masalah ijazah Jokowi itu udah final. Saya yakin seyakin-yakinnya dari membaca buku Jokowi White Paper dan mendengarkan beberapa keterangan dari pakar-pakar yang ada Pak Rias Rasid, kemarin terakhir Profesor Ridho. Jokowi itu tidak punya ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM. Kalaupun dia ada sekarang, saya yakin-yakinnya palsu alias abal-abal. Tapi seperti yang saya katakan yang lalu, bahwa yang takut terbuka ijazah palsunya Jokowi ini bukan hanya Jokowi doang. Dalang-dalang yang mendukung dia sampai jadi wali kota, jadi gubernur, sampai jadi presiden itu, ini orang-orang takut nih akan perbongkar kebusukan, kebiadaban mereka-mereka ini. Menipu rakyat Indonesia. Ini menipu rakyat Indonesia nih. Karena itulah sekarang dia menghalalkan segala cara untuk menutup itu dengan cara-cara yang nggak masuk akal. Jadi nggak masuk akal. Jadi saya katakan, saya udah final. Saya yakin ijazah Jokowi itu palsu. Sekarang kemudian dia berupaya untuk menutup, mencegah dengan segala cara, menghalalkan segala cara, bahkan memfitnah. Karena bukan dia saja ketakutan sebetulnya. Jadi Jokowi ini didorong oleh satu kekuatan supaya jangan menyerah. Karena itu rakyat yang sudah ditipu ini jangan mau menyerah. Nggak ada ceritanya. Aneh bin ajaib. Ini Roy Rismond dengan Tipa membuat buku itu dan menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu dengan apa ya? Dengan klasifikasi katanya 99,99% palsu. Terus ditersangkakan. Aneh bin ajaib kan. Padahal ijazah Jokowi sampai sekarang nggak ada. Nggak mungkin ijazah Jokowi itu ada asli. Sudah sekian tahun dia dikejar-kejar, nggak ada. Mengeluarkan dana, membayar buzzer TTP dengan begitu mahal, nggak ada. Dan saya ingat terus gini aja, ini manusia ini. Saya ingat omongannya Profesor Muladi, dosen UI. Ini makhluk neraka yang dikirim ke bumi gitu. Nah udah kita bisa simpulkan lah, karena namanya penghuni neraka turun ke bumi kayak apa kelakuannya. Menghalalkan segala cara. Pindah orang, bayar orang, dan lain sebagainya. Drama-drama. Bikin drama. Sayangnya dengan kekuatannya dia, banyak pejabat yang tersandra masalahnya. tergoda. Ya. Tergoda. Atau tersandra, goblok gitu kan. Ya. Tergoda, duitnya banyak. Ya. 10 tahun dia berkuasa. Contohnya Polri lah. Kapolri lah. Oh kalau sudah Kapolri berarti sampai ke bawah, gue nggak bilang parcok. Karena kemarin dia mengatakan, saya akan cari siapa penyandang dana yang menyebarkan kebencian tentang ijazah Jokowi ini. Gila kan? Gila itu nggak? Gila. Emang Terus gila Kapolda mentersangkakan 8 orang ini. Gila nggak? Dia sendiri nggak punya. Belum pernah lihat ijazah aslinya. Dan sekarang itu Rospita, hakim dari pengadilan KIP, dilaporkan oleh Laskar Jokowi ke Bareskrim. Kalau sampai Rospita tersangka juga ya negara. Udahlah, itu di luar lagi. Saya kan udah, saya sepakat apa yang diomongin Dr. Mulyadi. Ini makhluk neraka, penghuni neraka diturunkan di dunia. Namanya penghuni neraka. Burung ababil dong. Iya. Bawa batu neraka. Tidak. Burung ababil itu malaikat. Bawa batu neraka kan yang dijatuhkan. Jadi dia menghalalkan segala cara. Saya katakan jadi, pada kesempatan ini saya katakan, saya sekali lagi saya ulangi, saya yakin Jokowi ijazahnya abal-abal atau tidak punya. Sekarang saya nuntut pada pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo, yang membawain semua institusi yang ada di negeri ini. Di antaranya adalah Polri, Kejaksaan, Pengadilan. Walaupun ada pemisahan ya, eksekutif dengan yudikatif, tapi dia kalau bersuara kan, kenapa? Katanya ini negara hukum. Masa Prabowo nggak bisa ngelihat mana sih yang benar dan salah? Kalau Prabowo nggak bisa ngelihat, jangan jadi presiden. Memisahkan benar atau salah aja susah. Nah,
Prabowo nggak usah cawe-cawe. Dia pernah ngomong, saya nggak mau cawe-cawe. Loh, presiden melihat kebatilan di depan mata, nggak mau cawe-cawe. Dosa dia. Ada kejoliman dilakukan satu pihak ke pihak lain, dia diam aja. Dosa dia sebagai presiden. Salah dia, salah besar dia. Dia tinggal bilang pada aparat penegak hukum, hei Kapolri, tegakkan hukum dengan benar, jujur. Selesai. Udah jelas Kapolri ini udah jelas. 5 tahun nggak pernah diganti. Iya nggak tahu. Pokoknya ini peliharaannya Jokowi. Gimana dia mau merintah, orang mau ganti aja dia nggak berani. Nah itu 5 tahun Kapolri terlama ini mungkin. Jadi ya. Satu di periode. sini, di sini yang saya tuntut gini. Dan dalam penegakan hukum itu, pelopor penegak hukum itu adalah presiden. Dia tidak boleh tidak tahu kondisi bangsa di mana di sana sini terjadi pelanggaran hukum, nggak boleh. Nggak ada alasan dia tidak tahu, nggak ada alasan. Enak banget dia bilang, oh saya nggak tahu itu. Tapi nyatanya ada guru dijolimin di Luwu dia tahu kan? Iya. Ada guru dijolimin di Prabu Muli Sumatera Selatan dia tahu. Iya. Jadi ini omong kosong nggak tahu. Tapi karena tadi dia tersandera atau dia terancam atau dia bagian dari kelompok itu. Praktis kok ini. Orang waras yang mau berpikir sederhana aja bisa menyimpulkan Jokowi itu nggak punya ijazah asli. Gampang kok. Tapi karena sini, karena kebetulan si Jokowi ini pernah berkuasa 10 tahun, semua lini sudah dia kuasain, duit dia banyak, segala institusi udah dia kuasain. Dikuasain karena tersandera atau karena terbayar. Masa ada Kapolri bilang, saya akan cari siapa penyandang dana yang membiayain Ujaran kebencian ini. Hah? Siapa yang udah ujaran kebencian? Terus Kapolda mentersangkakan. Aneh bin ajaib. Ini rekayasa. Jadi saya nuntutnya kepada pemerintah, terutama kepada Presiden Prabowo. Kita tahu bahwa tegaknya hukum di satu negara itulah pondasi dasar tertibnya satu negara, mau maju atau tidak suatu negara, mau bangun satu negara atau mau hancur satu negara, pondasi utama adalah penegakan hukum yang baik. Dan pelopor utama penegakan hukum adalah presiden. Tidak ada alasan presiden tidak tahu gitu. Apalagi terbukti kasus di Luwu sana, bapak itu tahu. Ini menarik ini. Kadang nggak berhadapan dengan oligarki. Kalau guru ini kan nggak berhadapan dengan oligarki. Tapi kalau berhadapan dengan oligarki, contohnya kasus Tangerang Utara, diam dia. Cuman dicabut sebagai proyek strategis nasional. Penindasan masih berjalan sampai hari ini. Jadi Pengurukan. Jadi memang negeri ini sedang dikuasai oleh kelompok hitam. Kelompok bajingan. Saya bilang begitu. Jadi negara ini, karena itu pada kesempatan saya katakan pada semua rakyat, apa kita mau ditindas? Atau kita mau dihancurkan? Bersatulah. Masalah ijazah ini sebagai salah satu pegangan saja. Bahwa Jokowi dengan ijazah palsunya jadi presiden 10 tahun dan menghancurkan NKRI. Yang saya katakan menghancurkan kenapa? Saya sitir aja kalimat Jenderal Gatot. Kerusakan 10 tahun yang dibikin oleh Jokowi ini, 100 tahun pun kita mungkin belum bisa kita perbaikin kalau kita nggak sekarang serius memperbaikinya. Itu berarti kan betul-betul ngerusak dia. Dan sampai sekarang. Nah sekarang karena saya ngomong keras ini supaya Presiden Prabowo dengar, rakyat juga dengar. Jangan sampai warisan bapak kita ini NKRI pecah belah. Jangan sampai anak cucu kita hancur lebur. Kalau kita mau ngalah dengan tadi itu makhluk neraka yang turun ke bumi ini. Ya saya ngambil istilahnya Dr. Muladia aja. Judulnya bisa. Makhluk neraka itu. Oh iya betul. Saya ngambil itu aja. Dan saya sepakat itu. Ini manusia nggak tahu malu. Biadab. Pengkhianat. Pembohong. Ya mengkhianati bangsa. Bayangin aja. Sulit tuh nyari manusia kayak gini nih. Tidak tahu malu, biadab, mau tujuannya benar. Oh CCRP juga bilang dia terlibat kejahatan terkoordinir dan koruptor
terbesar, nomor berapa, nomor 2 atau nomor 3. Bukan hanya kita aja ngomong kan. Gitu pemerintah sekarang diem aja. Kemarin saya baca bekas Perdana Menteri Bangladesh, ibu-ibu sudah lebih tua dari saya mungkin, divonis hukuman mati itu, yang dalam daftar OCCRP dia nomor di bawahnya Jokowi katanya. Di kita Jokowi masih bebas karena sini. Jadi kesimpulannya saya katakannya, bro, kita ini sedang dikuasai oleh tangan-tangan kotor negara kita tercinta ini. Jadi kalau kita diem saja, rakyat hati-hati kalau nanti pecah belah. Apalagi ada tulisan yang meramalkan kita bisa pecah belah kayak gini. Jangan deh, jangan sampai terjadi. Kasihan anak cucu kita. Yang kedua, ini apa? Kita nggak boleh nyerah. Ya, oh ya, yang kedua, tujuan kepada pemerintah. Pak Presiden Prabowo, kalau Bapak melawan kekuatan-kekuatan hitam ini, rakyat pasti di belakangnya, Bapak, Pak. Pasti. Rakyatnya sekarang bersuara di sana sini. Yang ngomong Jokowi benar itu cuma termul yang dibayar. Ini orang-orang yang cari makan. Ini orang yang jelas nggak punya malu, nggak punya lapangan pekerjaan, kecuali jadi termul. Nggak usah saya sebut orangnya kan, banyak kan. Sekarang ini orang-orang yang nggak punya pekerjaan, nggak punya kemampuan profesi yang bisa ngidupin dia, jadilah termul. Karena kebetulan gaji dari termul katanya cukup besar. Apa kita mau nyerah dengan itu? Nah itulah yang bisa nih. Pada rakyat, jangan menyerah. Ini kekuatan hitam yang akan menghancurkan Indonesia. Sudah terbukti. Kepada pemerintah, Bapak jangan dianggap bagian dari makhluk hitam, makhluk kotor ini, dan dianggap pengkhianat bangsa, dan akan jangan sampai rakyat ngamuk. Kesalahan itu sudah kasat mata. Tidak perlu pinter-pinter orang, lihat aja Jokowi nggak bisa ini. Apalagi kemudian berkaitan dengan anaknya, ini juga sama. Nah, saya kalau ngomong RRT, saya duga RRT ini ditahan, ditersangkakan, dan mungkin katanya akan dicekal. Karena dia akan membuka juga kebusukan yang dilakukan oleh anaknya Gibran. Padahal ini harapannya setan itu untuk berlangsung hidup berkepanjangan. Ini harapannya setan Jokowi ini untuk Makanya hidup sekarang berkepanjangan. dikursusin bahasa Inggris agak pinter sekarang. Dia akan apa? Menahan orang-orang yang membuka itu. Itulah yang saya perlu sampaikan pada kesempatan ini, supaya kita nggak terlena, dan pemerintah juga sadar lah. Terutama saudara-saudara sebangsa setanah air yang cinta NKRI ini yang berdasarkan Pancasila, yang sudah didirikan oleh orang tua kita. Di pemerintahan banyak pengkhianat. Jadi ini modusnya tetap sama ya Pak Narko ya. Apa dari dulu ya, sekarang udah mulai didengungkan yang menarik bahwa orang yang mengkritisi ijazah Jokowi ini ujaran kebencian katanya ya. Pak Jemli Asidiki tadi udah bilang itu yang bahas ijazahnya Jokowi itu ujaran kebencian. Sekarang Polri-nya juga bilang katanya siapa yang mau ujaran kebencian. Ini modusnya sama dari dulu. Dulu kalau inget zaman Ahok dulu kalau ngeritik Ahok katanya benci karena Ahoknya Kristen katanya. Jadi bukan masalahnya yang dibahas tapi dibilang benci aja semuanya. Tadi saya katakan sudah. Ini orang udah ya mirip-mirip iblis lah, menghalalkan segala cara. Tuduh sana tuduh sini seorang enaknya. Bayangin siapa? Si Andi Aswan. Ya. Jokowi ngajak damai. Asal Roy Suryo minta maaf katanya. Betul kan? Iya betul. Mbak Rahma bilang tadi. Aneh. Dia yang bikin masalah, dia yang melanggar aturan. Si Roy yang mau membuka RRT maksudnya, bukan hanya Roy, yang membuka fakta dengan benar berdasarkan penelitian, disuruh minta maaf. Ini orang gila nggak? Ya. Yang ngomong minta orang gila, dan yang menyuruh ngomong itu juga gila si Jokowi gitu. Itu satu. Yang kedua, tadi kebetulan ada ngomong tentang komite reformasi polisi. Kalau kemarin ada kebetulan junior saya ngomong, Kolonel Rajasa mengatakan ini komite gagal produk. Kalau saya bilang ini komite dagelan. Kenapa? Lihat situ orang-orang, saya ngeliat orang-orangnya saja. Belum lagi ditambah saran mediasi kemarin ya, karena saya dapat informasi lengkap. Yang ramanya Jimli. Ini orang yang meloloskan Gibran jadi
cawapres. Secara ya bersama-sama lah dengan Pak Aman Usman. Bayangkan aja dia waktu ketua MK dikatakan namanya ketua MK si Usman ini melakukan pelanggaran berat. Nggak dipecat, cuma diturunkan jabatannya. Keputusan yang menyebabkan dia dikatakan bahwa melakukan pelanggaran berat, yaitu meloloskan si Gibran, nggak dianulir. Kita bisa nilai siapa itu si Jimli. Jangan merasa tidak ada masalah dengan masyarakat. Jangan nggak bilang nggak ada, jadi biar rakyat tahu. Mahfud MD itu garang kalau dia di luar pemerintahan. Begitu di dalam pemerintahan dia tunduk aja, keluduk, tidak pernah peduli terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Mau kilometer 50, mau pelanggaran yang tetek bengek ini nggak pernah. Jadi Mahfud MD ini kalau di dalam pemerintahan kayak alim banget gitu. Kalau di luar kelihatannya galak gitu kepada pemerintah. Habis itu anggota yang lain-lain. Satu Kapolri. Habis itu beberapa mantan Kapolri. Lah, ini orang Kapolri dan beberapa mantan Kapolri ini yang menyebabkan Polri mau direformasi. Sekarang diajak Jadikan ketua komite. Sekarang diajak untuk ikut mereformasi. Mana mungkin dia bekerja jujur? Orang dia kondisi sekarang itu buat dia nyaman. Karena itu saya katakan komite reformasi polisi ini menurut saya komite dagelan. Ya kalau kemarin udah ada yang mengatakan ini barang produk gagal, kalau sebenarnya komite dagelan. Apa yang mau diharapkan dari komite itu? Ya mudah-mudahan saya salah, tapi enggak. Saya ingat waktu Jimli diangkat sebagai ketua MK. Pertama dia mengeluarkan pernyataan bagus banget. Wah sekarang dia akan negakkan. Begitu keputusannya tetap maju si anak AI, anak inkonstitusional. Anak haram, waduh jelas-jelas anak haram gitu kok susah. Sekarang jadi anak AI karena ngomong AI terus kan. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Komentar saya tentang komite reformasi. Iya, makanya dibilang ujaran kebencian soal ijazah palsu. Nah, ada presiden menggunakan ijazah palsu, masa kita nggak boleh benci, harus kecintaan gitu. Terus kita setuju gitu ada ijazah palsu, jelas benci lah. Sekali lagi saya kira, Pak Presiden Prabowo, Bapak bertanggung jawab terhadap penegakan hukum di negeri ini. Akan dicatat oleh sejarah. Bapak sebagai presiden membiarkan pelanggaran hukum yang sudah kasat mata di depan ratusan juta rakyat Indonesia. Udah nggak bisa bilang ini pelanggaran hukum. Wah kalau punya presiden diem saja, kayaknya garang kalau ngomong. Kurang banyak meme yang menyindir Pak Prabowo. Kalau saya baca atau melihat meme yang menyindir Prabowo, garang di podium. Tapi kalau sudah keluar turun dari podium, hilang garangnya, banyak banget. Kalau saya jadi orang baca meme itu malu gitu. Tapi yang terakhir malah Prabowo bilang akan bayari utang wus. Ini kayaknya udahlah sudah. Kesitulah saya udah. Ini aja dua setan ini yang harus diurut, Jokowi dengan Gibran. Ya, silakan selanjutnya nih Om Lim nih. Kita tahu semua bahwa urusan ijazah ini sebenarnya sudah terang benderang dan selesai. Ini sekarang bolanya adalah orang menuntut melirik kepada presiden. Ini ketidakjelasan presiden bersikap terhadap apa yang sudah terbongkar di masyarakat. Jadi kalau sekarang malah menurunkan, kemarin ada tim tim komite reformasi Polri. Reformasi. Mediasi. Tim mediasi. Bukan gitu. Tim mediasi itu. Iya. Tim itu menawarkan mediasi. Tim komite tetapi menawarkan masalah mediasi. Nah, saya kira memang pantas saja kalau Mas Refli kemudian merasa tidak adil karena ada orang yang dibawa Pak Refli dan ditawarkan dan sudah diajukan nama-nama yang dibawa Pak Refli, kemudian orang itu diminta dengan kasarnya disuruh di belakang dan tidak boleh ngomong. Ini kan satu yang sangat keterlaluan, sudah menghukum kepada orang yang katanya memang sudah menjadi terdakwa ya, tersangka, tetapi mereka ditolak untuk bicara. Jadi merendahkan. Maka sebenarnya ini sudah selesai lah persoalan ini. Jadi jangan didamai-damaikan. Yang punya persoalan itu bukan RRT dengan mereka. Ini persoalan bangsa.
persoalan rakyat yang tidak percaya kepada ijazah itu diindikasikan kepada karakter-karakter yang tidak jelas ini, kemudian diwakili rakyat ini oleh para peneliti-peneliti itu yang kita percaya. Jadi jangan mereka yang diajak damai. Emang kalau sudah damai kemudian ijazahnya menjadi asli? Kan tidak. Inilah yang dituntut pada Pak Prabowo. Ya. Yang jangan kemudian mengajukan misalnya pimpinan timnya itu adalah Bapak Jimli. Apa dianggap Bapak Jimli ini sudah selesai persoalan dengan masyarakat? Dia masih punya PR. Dialah yang menjadikan Gibran untuk bisa lolos menjadi wakil presiden. Rakyat jelas menolak. Bukan PR namanya itu, sanksi. Ya. Jadi sebenarnya saya khawatir ini. Mengapa sampai didamaikan, dihentikan ini? Karena kekhawatiran, ini kan saya kira ujung-ujungnya Jokowi juga yang minta damai ini. Karena kalau dia bisa menghukum, menarik para RRT ini masuk dalam satu penjara misalnya, pasti rakyat akan ngamuk. Memenjarakan masyarakat yang dianggap berjasa kepada kita dihukum seperti itu, pasti akan ngamuk. Oleh karenanya, maka tidak ada lah perdamaian di dalam masalah katakan ini masalah bukan masalah perdata, ini kan masalah pidana gitu. Ini tidak akan selesai. Maka kita semua harus menjaga dan harus meminta pertanggungjawaban, karena ini mereka khawatir. Kalau saya lihat mengapa kepada tiga ini, karena sekarang bukan saja hanya masalah ijazah Jokowi, tapi adalah masalah ijazah Gibran. Ya. Ini yang mengkhawatirkan mereka, karena Gibran ini terakhir pulang dari Australia, Mas Roland, terbukti bahwa Gibran ini tidak punya ijazah SMA. Artinya waktu dia menjadi wali kota dulu juga memakai tidak ada ijazah, ilegal. Dia sudah berlangsung, dan itulah mungkin mengapa ada tuntutan sampai 125 triliun oleh Bang Laval, Bang siapa yang penuntut Gibran uang itu. Nah, jadi karena ini, oleh karenanya kita tidak rela kalau dia kemudian terus berlanjut menjadi wakil presiden yang pertama jelas pembohong, tidak mempunyai persyaratan yang diperlukan, dan sampai yang disebut Mbak Rahma tadi, pengadilan kemudian sampai dihancurkan dokumen-dokumen yang padahal baru berumur 1 tahun itu. Saya kira kita terus minta pertanggungjawaban Pak Prabowo, harus bersikap. Kalaupun tidak bersikap, ya diamlah, jangan memberikan alternatif ini untuk perdamaian sekarang ini. Saya kira itu. Ya, mungkin ini ditambahkan lagi oleh Bang Marwan ya. Kalau kita sudah ada harapan ini melihat pengadilan di KIP itu kan sebenarnya sudah terbongkar sih, di situ sudah jelas ya, udah tidak ada dokumen arsip di UGM, nilai KKN semua tidak ada, sudah jelas sebenarnya. Tidak ada laporan lain. Nah, seandainya ini terus lanjut ke pengadilan Roy Suryo CS ini bukan tidak mungkin ini akan terungkap lagi itu, meskipun pengadilannya sudah dikondisikan kan, akan menjadi pembahasan lagi hal-hal yang seperti itu. Ya, saya kira kalau akhirnya pengadilan itu terjadi, terutama untuk membuktikan ini asli atau palsu, itulah sebetulnya yang akan menjadi penentu, dan itulah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat supaya ini gonjang-ganjing selesai. Nah, tapi sebaliknya, seandainya itu terjadi, itulah yang tidak diinginkan oleh Jokowi dan orang-orang yang terlibat konspirasi besar untuk menjadikan Jokowi jadi presiden dan Gibran menjadi wakil presiden. Jadi, bagi kita pasti mau itu. Silakanlah teman kita itu nanti akan diproses hukum oleh Polda, tapi sebelum itu, mari proses ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini negara hukum, maka keputusan palsu tidaknya itu ada di pengadilan. Itu yang kita terus tuntut, dan itu yang kita himbau juga Pak Prabowo menjamin proses pengadilan ini bisa terjadi. Nah, tapi karena memang khawatir nanti kalau pengadilan itu akan terbongkar, maka mereka upayakan lewat langkah mediasi. Nah, bagi teman-teman RRT dan 5 orang lagi, itu silakan saja ada mediasi. Tapi saya yakin dan sudah bicara dengan 2 di antara mereka itu bahwa
mereka yakin dan siap untuk menerima adanya proses mediasi, tapi soal sikap itu tetap saja kembali ke yang pertama, buktikan di pengadilan. Itu yang menjadi sikap mereka. Nah, sebaliknya sikap Jokowi dan geng itu mediasi maksudnya damai, lalu ini mau ditutup. Nah, inilah yang kita tolak, dan inilah yang mestinya Pak Prabowo juga lindungi. Jangan melindungi Jokowi, tapi lindungilah kebenaran dan hukum. Artinya apa? Dorong itu ada mediasi, tapi proses yang dilakukan di mediasi itu sesuai dengan aturan main, transparan, apa yang dinegosiasikan. Dan tidak ada kompromi untuk kejahatan. Kalau kejahatannya pemalsuan, ini tidak bisa dikompromikan lewat mediasi. Dan saya kira itu sikap teman-teman. Jadi karena itu saya kira urusan kita ini bukan cuma dengan Pak Prabowo untuk menjamin ini terjadi, bahwa Jimli itu kan pasti di bawah kendalinya Pak Prabowo. Meskipun itu ada nanti pengendalian dari Jokowi. Tapi kita mau Pak Prabowo ini independen. Yang kedua, kita juga mau yang namanya DPR ini ngapain aja. Ini kan gonjang-ganjing sudah begitu panjang, lama, dan makin kesini makin terlihat ada hak interpelasi, hak investigasi, semua nggak ada di mana. Tidak ada pernah mereka bersuara. Nah, mereka ini sebetulnya mewakili siapa? Atau mereka ini sebetulnya adalah partai-partai yang tersandra atau yang pro konspirasi untuk menjadikan Jokowi 3 periode dan nanti jadi presiden. Kalau seperti itu saya kira kita pantas juga menggugat partai-partai ini. Apalagi nanti partai itu ada yang menjadikan agama sebagai idealisme, ideologi misalnya. Tapi kejahatan yang sudah begitu nyata, makin kesini makin nyata, mereka diam, tidak berani bersuara. Lah untuk apa kita punya DPR? Ya kan? Lalu apa yang namanya ideologi yang mereka pegang sebagai prinsip dari partai? Comfort zone DPR-nya. Ya makanya, jadi karena bayarnya mahal lagi dia. Iya, kenakan ya. Kenakan. Ya, jadi karena itu saya kira kita bicara esensi masalah bahwa yang namanya kepalsuan atau asli tidaknya itu harus dibuktikan. Kemudian kita setuju adanya mediasi, tapi bukan untuk kompromi, tapi untuk mencari kebenaran dan proses hukum terjadi. Ketiga, kita tuntut Pak Prabowo untuk menggunakan wewenang dan memihak kepada hukum dan kebenaran dan kepada rakyat dan kepada orang yang sudah berjuang. Kemudian kepada DPR yang keempat kita tuntut untuk Anda harus menggunakan hak pengawasan yang ada jaminannya di konstitusi. Nah, yang terakhir kita himbau rakyat bahwa teman-teman kita ini sudah hampir ditangkap. Ya, tanggal 13 yang lalu hampir ditangkap. Untung banyak yang datang dan menyuarakan penolakan. Tapi itu belum terjamin, apalagi kalau seandainya mereka kalap. Ya, mediasi tidak terjadi. Tidak ada kesimpulan dari mediasi, lalu terancam ini kepalsuan akan terbukti, maka bisa saja akhirnya teman-teman itu ditangkap. Dan ini kita tidak inginkan. Karena itulah ya, saya kira sikap kita itu ditujukan tadi kepada Prabowo, kepada DPR, kepada rakyat, untuk mari terus bersuara melawan kezoliman. Dari apa? Dari yang dilakukan oleh Jokowi. Dan memang saya sangat yakin Jokowi ini semakin terpojok, terancam dengan banyaknya fakta yang dibuktikan oleh teman-teman itu, tapi di sisi lain juga terancam atas apa? Atas kelanjutan dinasti. Bahwa nanti ujungnya bisa saja masalah ijazah Gibran itu akan terbongkar. Dan saya kira kalau pro hukum DPR ini memang memikirkan masa depan bangsa, maka masalah yang kita hadapi soal Gibran ini urusannya bukan melindungi Gibran, tapi melindungi bangsa sesuai dengan konstitusi. Karena itu teman-teman itu sudah punya bukti tentang misalnya masalah kepalsuan ijazah Gibran, ini bisa segera diproses lewat konstitusi pasal 7A. Kemudian juga saya kira hak untuk
Impeachment dong 7A. Ujungnya untuk impeachment supaya ini selesai urusan kita. Ya, jangan mempermalukan bangsa dengan melindungi penjahat yang sudah memalsukan ijazahnya. Bangsa ini malu di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia. Masa kita biarkan ini? Ya kan, tapi yang paling penting tadi saya kira kezoliman itu harus disikapi. Anda punya wewenang untuk bersuara, itu yang paling baik. Dan itu yang kita tuntut. Dari siapa? Dari dua yang punya kekuasaan tadi. Prabowo dan DPR. Kalau Anda diam, artinya Anda melindungi penjahat. Anda melindungi kezoliman, Anda sebetulnya pantas juga untuk dilengsarkan. Termasuk partai-partai itu jangan pilih lagi. Ngapain? Berat ini kalau ditumpuannya di Prabowo dan DPR ini berat ini ya. Karena meskipun berulang kali nih Pak Narko bilang Prabowo kalau mau bersikap tegas ke Jokowi, rakyat di belakang Anda begitu ya. Pasti ibaratnya itu 2029 nggak usah kampanye deh, pasti kepilih deh. Rakyat udah pasti sangat mendukung kalau berani mengadili Jokowi. Jangan lagi mengadili. Purbaya saja sedikit bersuara, padahal orang baru ya. Gara-gara sedikit bersuara soal Gus saja udah langsung viral. Rakyat mendukung ya karena nggak mau membayari hutang Gus. Apalagi kalau Prabowo dengan posisinya sebagai presiden kemudian mengambil kesempatan begitu ya. Pasti rakyat langsung mendukung. Tapi masalahnya yang ditakutkan Prabowo itu kayaknya tidak mungkin terjadi. Prabowo mau berani tegas ke Jokowi karena akan senjata makan tuan begitu ya. Kalau mau mengadili Jokowi, kutak Pandora, kan Jokowi sudah bilang satu paket bisa kebongkar semuanya dan Prabowo ada di dalam situ, Pak Narko kan. Ya, saya kira sedikit, saya nyambung tadi itu ya, soal Purbaya. Itu kan kenapa sampai disambut masyarakat, dipuji-puji. Ya kan, itu kan dia menunjukkan ada program yang nyata termasuk masalah WUSH. Tapi yang terjadi pada Prabowo adalah paradoks. Dia malah mau nanggung. Anti-klimaks. Nah, ini sebetulnya contoh nyata sikap Prabowo yang mestinya jangan diulang untuk kasus ijazah palsunya Jokowi. Jangan mempermalukan Purbaya misalnya yang sudah begitu baik disambut masyarakat, tapi kok malah dipatahkan, dimentahkan gitu. Baik, silakan ini Pak Narko. Saya baca ulasan dengan dasar-dasar hukum yang ada. Memang satu paket. Tapi bukan berarti kalau menjatuhkan itu harus satu paket. Kalau pelanggarannya individu satu-satu. Ada undang, saya nggak hafal, saya bukan lawyer ngapalin kayak gitu enggak, tapi ada tulisannya baru saya baca bahwa itu satu paket. Tapi kalau ada pelanggaran konstitusi yang jelas menyangkut individu masing-masing. Presiden dengan wakil presiden, ya masing-masing. Yang bertanggung jawab yang melakukan pelanggaran itu. Nah kalau Gibran ini kan nggak usah diomongin lagi pelanggarannya, ya. Mau lihat dari sisi apa aja lah. Yang memutuskan dia maju pamannya, dari sisi hukum salah. Kemudian data-data link pupu papa yang menyelidiki Roy udah mengatakan di dalamnya ada pornografi 99,9% itu linknya si Gibran. Habis itu narkoba. Iya, diduga narkoba. Habis itu kalau saya ngelihatnya apa? Lihat kelakuannya selama dari mulai kampanye sampai 1 tahun nih. Menurut saya mimpin RT aja mungkin kalau di RT dilempar batu sama rakyat. Tapi sekarang ke Afrika loh. Ya ke Afrika gampang lah kalau cuma ke Afrika. Nah, jadi enggak ada undang-undang yang mengatakan kalau harus dimakzulkan tidak harus satu paket. Nah itu. Nah, yang jelas saat ini negeri ini sedang dikuasai oleh kekuatan oligarki hitam. Yang di dalam oligarki itu menggunakan pion itu si Jokowi. Dan Jokowi nikmat. Oligarki ini takut kalau misalnya Prabowo itu tidak didampingin kekuatan lama ini, kekuatan turunannya, ya kekuatannya si Jokowi lah. Dia pakai kebetulan anaknya yang nggak mau di persyaratan ini. Nah, tapi kalau dia udah nggak. Jadi Jokowi itu ibarat kayak ini ya, mungkin kalau diibaratkan itu kayak tuyulnya. Ya udah nggak anu. Jadi yang takut itu bukan hanya si Jokowi, saya katakan. Sutradara atau dalang yang menciptakan dia dari wali kota jadi gubernur. Dan orang yang menikmati permainan di negeri ini juga pasti tidak ingin berganti. Tidak, nggak pengen ada orang yang
yang membela rakyat. Nggak mau. Pasti Nggak ada, mau. kalau nggak mau dia itu. Karena itu udah ketakutan. Nah segala cara digunakan. Sayangnya tadi kita punya pemerintah yang kalau dibilang takut segala kata Bu Rahma, rakyat udah siap kok backup. Contohnya Purbaya, begitu dia bersuara untuk kepentingan rakyat, semua mendukung kan. Kalau Prabowo juga ikutin. Tahu-tahu dia dalam wus anti klimak. Nah masalah ijazah ini, saya kemarin baca juga tulisannya si Said Didu. Hati-hati, akan terjadi keputusan yang anti klimak. Wah, saya bilang begitu. Betul kan, Said Didu? Nah, dia pasti punya info. Bocoran gitu. Tulisannya itu, wah, tunggu saja kalau rakyat marah. Tunggu aja kalau sempat seperti itu. Nah, kemudian kaitan itu juga, yang sedih saya itu, kita punya wakil di DPR Senayan yang jumlahnya hampir lebih 500 itu dengan gaji dan fasilitas kesejahteraan begitu tinggi, melihat kondisi bangsa, lihat pelanggaran hukum seperti ini, kok diem saya juga bingung. Ini manusia bukan nih? Jangan-jangan sama kayak tadi yang dari neraka itu. Ya betul. Makhluk neraka yang turun di Senayan gitu kata saya. Kita bingung saya juga. Ini manusia punya malu nggak gitu? Punya malu nggak? Punya bertanggung jawab tidak gitu? Iya. Itu aja. Dan lain-lain ya. Hakim. Wah saya kalau bilang hakim yang aneh bin ajaib itu, apalagi kemarin saya baca buku bekas Dirut ASDP yang katanya divonis 4,5 tahun Ira sama itu. Setelah saya baca tulisan Dahlan Iskan, baca tulisan saya Didu, waduh ini betul-betul sama sedihnya sama keturunan sudah direhabilitasi. Charlie Chandra dan lain-lain masih banyak gitu. Jadi itulah saya tanya, kita punya negeri ini sedang dikuasai siapa sih? Nah, mudah-mudahan didengar lah. Saya coba ngambil istilah kayak gitu aja tadi. Oke. Yang terakhir ini silakan Domlim. Jadi kekejaman yang harus dipahami masyarakat ini ya pada Jokowi ini, maka persoalan ijazah ini bukan persoalan yang sederhana. Kekejaman Jokowi pertama adalah kekejaman pada anaknya sendiri. Anak yang baru kemarin sore nggak bisa apa-apa dihantarkan untuk menjadi wakil presiden, menyebabkan anaknya tuh menjadi kayak orang linglung itu, bingung kayak gitu. Ini kan kejam kepada anaknya. Yang Rocky Gerung mengatakan ini melanggar undang-undang perlindungan terhadap anak. Dan yang kedua, kekejamannya kepada rakyat Indonesia yang 280 juta ini. Tega-teganya menjadikan anaknya. Ya. Kalau sampai omongan emak-emak itu, kenapa kok sampai Paman Usman itu dinikahkan sama adiknya? Kan seolah-olah kalau dihubung-hubungkan menjadi tidak dapat, kita tidak ke sana, tetapi ini kejam. Rakyat yang hidup pikuk seperti ini dijadikan, dipaksakan anaknya jadi wakil presiden dan diusung oleh orang-orang yang nggak ngerti bangsa ini ada apa. Seorang profesor seperti Jim Lee, kita marah betul. Dia tahu itu. Mestinya saya kira bukan dimakzulkan, waktu itu didiskualifikasi. Tidak pantas itu. Sekarang kita yang menjadi korban masyarakat ini. Diduga iming-iming duitnya gede. Ya. Jadi kalau ini segera diselesaikan oleh Bapak Presiden, ini termul yang jumlahnya banyak ini kasihan. Kita bukan benci, kasihan mereka itu. Ya, tampil pakai jas, pakai dasi hanya untuk membela orang yang nggak jelas. Di mana harga diri mereka itu? Kasihanlah, kita lihat dengan cara kasihan para termul ya. Kayak siapa? Enggak kasihan. Oh, enggak kasihan. Dapat duit. Dapat lapangan pekerjaan kalau nggak nganggur dia. Iya. Nah, oleh karena itu ini sudahilah ya, biar kita segera bisa mengganti wakil presiden. Kemarin saya mengusulkan di dalam sebuah forum. Saya minta pimpinan-pimpinan BEM di seluruh Indonesia itu satu persatu berceramah tentang bagaimana masa depan Indonesia. Pasti kita akan kagum. Pasti kita akan kagum. Ya. Bayangkan pemuda yang di Nepal itu, dia ceramah dengan luar biasa, bisa membangkitkan. SMA? Hah? Anak SMA? Anak SMA. Gen Z. Nah, jadi ini pelajaran sangat berharga Tapi sekali. itu anak SMA Nepal. Nah, gitu Mbak Rama, ini perlu sekali diulangi sekali lagi, bertobatlah itu. Janganlah mendamai-damaikan sesuatu yang tidak patut untuk didamaikan. Ini harus diberi hukuman, tegakkan hukum. Saya yakin tak mungkin Pak Prabowo kalau ingin tahu benarnya jasa benar atau tidak sebagai seorang presiden, malam-malam panggilkan rektor, panggil itu Bareskrim,
Dan saya lihat sudah berubah. Dulu Wening itu wakil rektor mengatakan bahwa saya tahu itu dia memang asli atau apa. Tapi sekarang sudah mengatakan ya tanggung jawab daripada yang memegang itu, ya. Oh, udah berubah. Udah Semua takut ya. kena apa sandera, ya. Rektor OK itu diceritakan di mana-mana ternyata punya kasus masa keuangan. Jangan-jangan persoalan itu. Dan Bareskrim jadi semua sudah melihat angin. Rektornya yang tadinya yakin menjamin itu adalah asli, alumni terbaik katanya, alumni terbaik UGM. Kemudian sekarang bilang tanggung jawab masing-masing. Jadi rupanya DPR ini juga nunggu angin, Bang Marwan. Nanti kalau rakyat sudah bergerak, pasti DPR bersuara begitu. Lihat anginnya dulu dia. Jadi wakil rakyat yang nunggu angin. Jadi yang terakhir kita lihat, alhamdulillah ya, Bareskrim atau kepolisian agak menurut saya agak masuk akal lah. Atas desakan mungkin harus ditahan, ternyata tidak ditahan. Artinya sudah ada perubahan, sudah banyak kritik-kritik. Tidak bisa dia mengatakan identik. Ini identik dengan apa gitu loh. Orang melihat ijazah fasih aja belum mengatakan identik dan agak berubah. Saya kira semoga Pak Prabowo juga berubah. Bukan kesalahan Pak Prabowo kalau membiarkan ini terjadi dengan penegakan hukum yang benar. Jangan takut kepada Jokowi. Tapi dijadikan tersangka ini sendiri sudah lampu hijau dari Prabowo sebenarnya, karena dari dulu tergantung-gantung lama. Ya semoga. Kalau tergantung dari Prabowo, terkutuklah Prabowo. Iya, karena kan lama nggak sampai jadi tersangka kan, cuman katanya. Sudah jadi tersangka, tapi ditahan atau tidak? Bukan, sebelum jadi tersangka itu lama juga kan. Roy Suryo ini cuman terkatung-katung, nggak di statusnya bukan tersangka, cuma dilaporkan, terlapor saja. Terlapor itu April. Iya, tersangkanya kan baru. Tapi tersangkanya itu November. Nah, ya. Dari April sampai November itu berarti lampu hijau dari Prabowo mungkin kok bisa akhirnya tersangka. Tadinya kan kayak takut-takut, apa maksudnya, ragu-ragu kepolisian untuk menjadikan tersangka mereka kan. Saya nggak tahu lah ya, tahu atau enggak Prabowo. Tapi kalau tahu seperti Mbak Rahma bilang, terkutuk itu Prabowo. Ya, tapi yang jelas beginilah ya. Sebetulnya kan rakyat itu masih mempercayai dan menaruh harapan kepada Pak Prabowo. Untuk apa? Untuk menuntaskan kasus ini dan berbagai kasus lain. Itu masih ada kepercayaan dan harapan kepada rakyat. Nah, yang jadi masalah itu jangan mengulangi paradoks yang dulu dia kritik kepada Jokowi. Dia ngeritik Jokowi dengan menunjukkan paradoks Indonesia. Ini jangan dia lakukan. Nah, faktanya minimal ada 3 hal yang perlu kita catat sebagai paradoknya Prabowo. Misalnya, dia mau hentikan PIK 2, dia cabut pagar laut. Tapi fakta di lapangan dia biarkan itu terjadi reklamasi. Kemudian ada menterinya mau bereskan korupsi WUSH. Jangan lupa, jumlah yang dikorupsi itu menurut Prof. Antoni minimal 73 triliun. Dari proyek yang nilainya 112 triliun, lebih dari 50%. Ini kan sesuatu yang harus dia proses. Kok malah paradoknya dia mau tanggung jawab melindungi koruptor misalnya. Nah, ini juga sama masalah ijazah ini, bahwa dulu Jokowi masih berkuasa, lalu di sisi lain teman-teman itu belum punya bukti yang cukup otentik untuk dipertanggungjawabkan. Sekarang yang berkuasa itu bukan Jokowi lagi. Di sisi lain teman-teman RRT ini semakin bisa membuktikan bahwa ini palsu. Jangan sampai fakta-fakta hukum yang sudah begitu nyata ini masih tetap saja dibiarkan Prabowo. Ini paradoks lagi nanti. Jadi kita mau jangan mengulangi kritik yang dia pernah sematkan ke Jokowi melalui pernyataan paradok Indonesia, akhirnya dia lakukan. Dia paradok juga, koruptor dia lindungi. Paradok Prabowo jadi ya? Paradok Prabowo. Semua lah omon-omon juga ternyata. Omon-omon juga. Ya. Jadi semuanya seperti itu. Tapi memang saya sempat kaget ya, karena sebelumnya saya mengira bahwa ini nggak akan ditetapkan sebagai tersangka Roy Suryo CS ini. Saya kaget tiba-tiba kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Momentumnya itu berbarengan nggak jauh dengan ketika Prabowo mengatakan akan cover hutangnya WUSH. Kayaknya satu paket itu dealingnya. Perintahnya, komandonya satu paket. Lo bayarin utangnya WUSH, lo jadiin mereka tersangka. Kayaknya seperti itu kan. Dan sekarang membiarkan Gibran datang ke G20. Ya itu bagian dari... Ya, artinya ini sebetulnya dominasi Jokowi itu masih ada. Gitu. Ini kita tidak mau. Jadi jangan lanjutkan paradoks yang dulu Anda kritik disematkan kepada Anda. Kayaknya
lagu yang itu viral lapor ketua. Ini masih lapor ketua kayaknya. Ya, jadi masih memang menjalankan perintah ketua masih Prabowo. Tapi kita lihat saja ya, yang pasti di dalam negara demokrasi sebenarnya ketuanya itu adalah rakyat Indonesia ya, seharusnya yang berkuasa ya kan. Kedaulatan di tangan rakyat. Pemerintah tuh melaksanakan maunya rakyat. Ya, boleh saja Prabowo menganggap ketuanya Jokowi, tapi pada kenyataannya kedaulatan ada di tangan rakyat, begitu ya. Terima kasih ini Om Lin, terima kasih Pak Narko, terima kasih Bang Marwan, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.